Halo, siapa? Udah ya, Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Narji, Masya Allah, Narji.
15. Ayo. Halo Kak Isan. Bisa. Ya, ya. Coba. Ayo, ayo. Coba. Ya, ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Yang terhormat Ibu Desi Tri Inayah MPD, yang saya hormati Saudara Iksan Sadillah selaku pemateri dari UKM Dewantara Anti Narkoba, yang saya hormati teman-teman KKN Padepokan 149, yang saya hormati pemuda-pemudi RW 4 Desa Kranggan, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa hadir dalam acara penyuluhan bahaya narkoba di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Tri Maryanti sebagai MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, sambutan. Acara yang pertama, pembukaan. Cara yang kedua, sambutan Ketua KKN Padepokan 149. Cara yang ketiga, sambutan dosen pembimbing lapangan. Cara yang keempat, pemaparan materi sekaligus tanya jawab. Cara yang kelima, dokumentasi, dan cara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua KKN Padepokan 149 kepada Saudara Muhammad Agung Gumelar. Saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Dengar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Ibu Desi Tri Inayah, MPD, selaku DPL KKN Padepokan 149. Yang kami hormati Saudara Iksan dari UKM Dewantara Anti Narkoba sebagai pemateri pagi hari ini. Yang saya hormati pemuda-pemudi warga Desa Kranggan. Yang kami hormati rekan-rekan KKN serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dalam acara penyuluhan bahaya narkoba di masa pandemi. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Dewantara Anti Narkoba yang berkenan sebagai pemateri pada pagi hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir, serta rekan-rekan KKN yang telah bekerja keras untuk menyusun acara pada pagi hari ini. Harapannya, acara pagi hari ini dapat mengedukasi serta menambah wawasan kita mengenai bahayanya narkoba di masa pandemi. Untuk menutup sambutan saya meminta maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Agung Gumelar yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan dosen pembimbing lapangan Ibu Desi Tri Inayah akan diwakilkan Agung Trihatmojo. Silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili Ibu Desi Tri Inayah selaku DPL Padepokan 149 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman KKN UST Padepokan 149 yang telah menyelenggarakan penyuluhan anti narkoba pada pagi ini. Dan diharapkan teman-teman semua mengikuti rangkaian acaranya sampai akhir dan dapat bermanfaat nantinya untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Agung Trihatmojo yang sudah mewakili Ibu Desi Tri Inayah. Selanjutnya
acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi, saya akan membacakan CV dari pemateri. Kumpul lewat maksudnya itu aja telepon loh hadian salah anu apa ya daftar guru ini apa aku malah bingung loh daftar guru Pak. Kurikulum vitae pemateri. Nama Iksan Sadila, tempat tanggal lahir Tegal 16 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum kawin, alamat sekarang RT 7 RW 3 Maribaya Keramat Tegal, telepon 082 328 428 903, email iksansadila0@gmail.com. Kemudian untuk pendidikannya, dari formal tahun 2006 sampai 2012 SDN Negeri Maribaya 02 Maribaya Keramat Tegal, 2012 sampai 2015 SMP Takasus Al-Quran Kalibeber Wonosobo, 2015 sampai 2018 SMK Ma'arif Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, 2019 sampai sekarang Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST. Kemudian pendidikan non formalnya tahun 2012 sampai 2015 PPTHU Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo, 2015 sampai sekarang PP Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Kemudian kemampuannya Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. Kemudian bahasanya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta teamwork. Sedangkan untuk pengalaman organisasinya, tahun 2016 sampai 2017 pengurus OSIS SMK Ma'arif Al-Munawir, 2016 sampai 2017 wakil ketua pimpinan komisariat Ibnu Al-Munawir. Tahun 2021 sampai 2022 ketua UKM Dewantara Anti Narkoba UST. Kemudian tahun 2020 sampai 2021 pengurus Hisma Parta DIY atau Himpunan Satgas Mahasiswa P4GN. Untuk prestasinya sendiri, tahun 2016 beliau juara 3 lomba mading 3 dimensi tingkat provinsi, 2017 relawan pemuda anti narkoba BNN, dan 2017 juara 3 lomba mading 2 dimensi tingkat kabupaten. Langsung saja ke materi. Kepada Saudara Iksan Sadila, saya persilakan. Silahkan Saudara Iksan Sadila memaparkan materinya.
Teman-teman, ini kayaknya ada kesalahan teknis dari pemateri. Mohon ditunggu sebentar. Untuk teman-teman diusahakan on cam ya. Halo, cek. Terdengar suaranya, Mas? Terdengar, Pak. Oke, apa udah kedengaran semuanya? Kedengaran, Kak. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Gimana nih kabar-kabar teman-teman semua nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Ya, di masa pandemi memang sulit sekali untuk mengadakan kegiatan, apalagi penyuluhan di masa offline. Tapi di Padepokan 146 G. 149, Mas. 149, Kak. Maaf, ada salah tadi. Di Padepokan 4149 itu subhanallah, ternyata banyak sekali yang baik gitu ya, yang apa namanya masih peduli dengan lingkungannya, masyarakatnya. Oke. Pada kesempatan kali ini share screen-nya udah kelihatan kan? Kelihatan, Sudah. Kak. Pada kesempatan kali ini saya mensosialisasikan mengenai penyalahgunaan narkoba di masa pandemi. Ya, sebelum pandemi itu sudah ada banyak penyalahgunaan narkoba, apalagi di masa pandemi yang dimana orang-orang banyak yang stres, orang-orang yang banyak apa namanya ketinggalan pekerjaannya dan sebagainya. Makanya perlu adanya sosialisasi mengenai apa itu penyalahgunaan narkoba dan apa sih penyebab daripada kita melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut. Oke. Oke, sebelum memulai materinya mungkin tadi udah diperkenalkan sama Mbak moderatornya, tapi agar kita lebih kenal, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan bahwasanya kalau nggak kenal ya nggak apa-apa, tapi biar kenal makanya kita kenalan. Mungkin kalau ada yang berminat dalam artian untuk diskusi dan sebagainya, mungkin biar kenal. Oke, mungkin ini sedikit saja. Untuk nama itu, nama saya asli nggak palsu ya. Nama saya Iksan Sadilah. Tempat tanggal lahir, oh ini kurang tempatnya. Tempat tanggal lahir itu Tegal, 16 Januari 2000. Jadi di bulan Januari barangkali ada yang mau ngirim hadiah, saya sangat berterima kasih. Terus untuk alamat, alamat yang itu ya apa, yang di rumah. Jadi saya dari Desa Maribaya, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jadi masih, ini Klaten kan ya Mbak ya? Jadi masih satu provinsi lah.
Mungkin bisa yang dari Klaten main ke Tegal, mungkin insya Allah saya siap untuk menerimanya. Untuk nomor HP tadi ada apa namanya, mungkin CV yang saya kirim itu udah CV lama ya Pak ya. Jadi untuk update daripada nomor handphone saya itu ada di sini. Mungkin barangkali teman-teman di sini mau ada yang berkelanjutan atau diskusi selanjutnya bisa menghubungi di 087823650456. Dan mungkin sedikit aja sih perkenalannya kali ini. Dan ini mungkin foto lama juga di tahun 2017 waktu pertama kali jadi pemateri untuk mengisi penyuluhan di salah satu sekolah. Oke, next ke narkoba. Mungkin kita udah sering dengar yang namanya narkoba. Entah itu di baliho, entah itu ada webinar yang mengatakan narkoba, entah itu di mana ya. Banyak sekali di apa? Bangjo. Nah, itu banyak tuh webinar-webinar. Kira-kira nih dari teman-teman apa sih yang narkoba? Mungkin teman bisa apa? Menyatakan pendapatnya. Nggak ada yang salah dari pendapat itu sendiri. Mungkin teman bisa memberikan pendapatnya entah dari chat ataupun dari open mic. Mungkin bisa dari teman-teman ada pendapat mengenai apa sih yang kalian maksud mengenai narkoba gitu. Oke, narkoba adalah obat-obatan. Ya, bisa jadi itu obat-obatan. Narkoba membunuhmu. Ya, narkoba memang ada membunuhmu. Oke, sudah? Oke. Mari kita pembahasannya mengenai narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika. Oke, siap. Betul banget. Oke, kita berangkat dari WHO atau World Health Organization. Yang pertama, narkoba atau kalau bahasa kesehatannya atau bahasa di Kementerian Kesehatan itu bahasanya nafsa. Ini menurut WHO, setiap bahan kimia atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Jadi di tahun 1982 bahwasanya narkoba itu sudah ada definisinya yang dimana itu dikeluarkan oleh WHO sendiri. Ini salah satu kutipan ya, kutipan mengenai nafsa itu sendiri. Nah, terus bagaimana sih menurut undang-undang di Indonesia yang mana kita juga pastinya dong menaati seluruh aturan-aturannya. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman. Ini ketutupan nggak ya? Coba aja deh. Oke. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Nanti mungkin kita akan bahas setelah ini ya untuk golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Oke, kita ambil dari kata obat. Nah, dalam ini kenapa sih kok obat kok dilarang? Padahal kan obat itu ada manfaatnya untuk menyembuhkan dan sebagainya kan. Nah, kenapa begitu? Pada dasarnya narkoba itu bisa dipergunakan dengan aturan yang ada
Oke, saya ulangi, narkoba bisa digunakan atau narkoba atau narkotika ya, bisa digunakan jikalau mana itu memang perlu dan harus ada aturannya. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan apa sih? Kenapa kok narkoba dilarang? Stop narkoba, war on drugs, atau jangan menggunakan narkoba. Dalam hal ini yang salah itu penyalahgunaannya. Oke? Jadi dalam artian begini, narkoba adalah sesuatu zat atau obat. Nah, zat atau obat itu kan ada manfaat dan ada negatifnya. Oke, mungkin nanti kita bahas di golong-golongannya ya. Pada dasarnya di sini yang harus kita waspadai yaitu penyalahgunaannya. Oke. Next. Oke, selanjutnya yaitu narkoba dan jenis-jenisnya. Oke. Jenis-jenis narkoba. Oke, kita masuk ke penggolongan. Kita masuk ke penggolongan narkoba, yaitu penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 2009 Pasal 127. Tadi kembangan dari yang tadi mengenai istilah narkotika. Jadi narkoba atau narkotika itu digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, untuk yang pertama kita bahas nih satu persatu. Untuk golongan yang pertama, yaitu golongan 1, di mana itu dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Oke. Yang kedua, digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes. Nah, untuk sanksi pidananya itu bisa, ini untuk pengguna ya. Kalau misalkan untuk pengedar itu beda lagi. Kalau pengguna itu sanksi pidana 4 tahun. Itu untuk pengguna golongan 1. Dan itu ada beberapa untuk yang rehabilitasi dan sebagainya. Tapi untuk sanksi pidananya itu 4 tahun. Golongan 2 digunakan sebagai pengobatan, namun sebagai pilihan terakhir. Jadi di sini narkoba memang digunakan untuk obat, tapi untuk obat pilihan terakhir jika mana tidak ada obat dari manapun selain itu. Nah, itu baru dijadikan untuk yang bahan terakhir, untuk pengobatan terakhir. Nanti mungkin saya ada contoh-contohnya juga untuk golongan 1, golongan 2. Terus masih di golongan 2 yaitu bisa menyebabkan ketergantungan. Ini yang perlu diwaspadai juga. Bahwasanya jika mana orang udah ketergantungan, itu orang akan terus-menerus menggunakannya. Jikalau tidak menggunakannya atau mengurangi dosisnya, itu bisa menjadi sakau gitu ya. Kalau bahasanya itu sakau. Mungkin teman-teman ada gambaran mengenai sakau itu sendiri. Untuk sanksi pidananya itu 2 tahun. Adapun dengan pengedaran atau yang lain di golongan 2 itu nanti jatuhnya ke pasal yang berbeda juga. Dan untuk yang di golongan ketiga, yaitu golongan yang digunakan dalam pengobatan. Jadi yang 1 dan 2 itu bisa digunakan dengan resep dokter. Jadi tidak boleh dijual belikan secara bebas, itu sama sekali tidak boleh. Dan itu bisa saja melanggar hukum atau bisa menjadi penyalahgunaan narkoba. Jadi digunakan tidak pada mestinya.
Yang kedua, bisa menyebabkan ketergantungan, walaupun ringan, tapi ini ketergantungan. Ketergantungan, kalau misalkan ketergantungan dengan dosis yang sama, itu pasti akan menjadi sakau, karena pada dasarnya ketergantungan itu akan meningkat untuk dosisnya sendiri. Saya juga di Ferdian ya. Oke, selanjutnya ini ada golongan 1. Nah, mengenai golongan 1 nih. Ada MDMA atau INEX. Mungkin kalian bisa amukan tuh. Ada paper, ada ganja, ada heroin, ada opium dan kokain. Ini yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi karena ini sangat berbahaya. Di mana kalau kita sekali saja mengkonsumsi itu kalian akan terus menerus, nggak akan bisa satu kali aja itu nggak bisa. Ini berbahaya, paling berbahayanya di situ. Jadi kalian akan ketergantungan yang menggunakan salah satu daripada ini. Oke, yang selanjutnya itu ada yang kedua yaitu golongan 2, di mana mungkin kalau salah satunya itu ada yang digunakan untuk operasi, karena operasi kan butuh yang namanya apa ya, untuk menghilangkan nyeri dan sebagainya biar enggak kesakitan kan. Nah, itu salah satunya ada. Dan operasinya itu apa namanya ya, yang besar gitu. Jadi enggak, kalau operasi mengenai jari kena silet mah itu dihancaplas saja bisa. Ini operasi yang besar yang semacam operasi kanker dan sebagainya, itu mungkin ada beberapa. Terus yang ketiga, golongan 3, ini ada kodain, difenoksilat, buprenorfina, etil morfina. Nah, ini beberapa juga saya menemukan atau diskusi dengan orang-orang yang memang menggunakan ini, dan itu salah satu penyakitnya yang pertama kanker otak, terus kanker ya yang berat dah. Pada intinya mereka juga menggunakan resep dokter gitu. Jadi kalau dia tidak menggunakan resep dokter, dia akan menjadi ketergantungan juga. Makanya dalam hal ini obat-obatan yang perlu diwaspadai ya kayak gini. Pada dasarnya memang narkoba itu ada fungsi untuk obat gitu ya. Oke, selanjutnya dampak negatif penyalahgunaan. Apa sih negatifnya? Kita kan tadi melihat untuk positifnya tuh, untuk obat-obatan dan sebagainya. Kita ke dampak negatifnya yang sering disalahgunakan ini ya. Oke, yang pertama tembakau cap gorila. Mungkin di sini mungkin familiar teman-teman semua mengenai tembakau cap gorila ini tersebut. Kenapa sih kok cap gorila itu masuk ke dilarang atau masuk ke golongan 1? Yang pertama, efek yang ditimbulkan tembakau. Semua tembakau pasti mengakibatkan ketagihan, gitu kan? Mungkin ada teman-teman yang di sini ada yang rokok juga, mungkin bisa merasakan mengenai ketagihannya gitu lah. Terus punya efek menenangkan menggunanya. Yang pertama kita mungkin rasa tenang. Pertama coba-coba rasa tenang. Terus kedua setelah menggunakan itu terjadinya gelisah. Jadi efektivitas kinerja kita menurun juga. Bisa menimbulkan halusinasi, atau biasanya orang-orang tuh kalau habis ini kayak ketawa, mungkin happy, tapi sementara. Habis itu ya mereka gelisah, gersulo lah jawabannya ya. Yang selanjutnya yaitu memicu tremor atau gemetaran di tangan.
Jadi nggak lagi ngisi panggung atau apa, tiba-tiba tremor aja di tangan, gemeteran, nervous kalau. Oke, selanjutnya ganja. Mungkin dari beberapa teman ada yang udah tahu ya pasti ya mengenai ganja yang mana banyak yang menggunakan dikarenakan ya ini ganja di Indonesia banyak nih. Kenapa sih nggak dihukumi kayak rokok aja sih? Karena apa? Efek daripada pengguna ganja dan pengguna rokok itu sangat berbeda. Jadi ya memang dalam penelitian ada yang mengatakan bahwasanya ganja itu bisa digunakan untuk pengobatan. Tapi di sisi lain efek buruknya itu juga masih sangat tinggi. Ada yang namanya HDC sama mungkin HTC, mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya. Bahwasanya kandungan dalam ketergantungan ganja di Indonesia sama di luar itu berbeda. Nah, ganja di Indonesia itu efek ketergantungannya itu lebih besar daripada ganja yang di luar. Dan kenapa di Indonesia itu masih tahap penelitian juga mengenai ganja tersebut. Untuk selanjutnya yaitu sabu. Ini golongan satu yang paling banyak dipakai selain ganja, di mana efek yang ditimbulkan yaitu jantung berdebar-debar, suhu badan naik, tidak bisa tidur sehingga wajah terlihat pucat, timbul euforia yang tinggi hingga berhalusinasi, nafsu makan hilang, gigi menjadi rapuh karena kekurangan kalium, depresi berkepanjangan. Nah, yang pertama nih, jantung berdebar-debar. Ini sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau misalkan jantung itu tidak bisa memompa lagi atau tidak bisa menahan detakan jantungnya, ya pastinya akan gawat dan bisa menimbulkan kepada kematian. Oke, selanjutnya yaitu ekstasi. Mungkin ada yang pernah lihat vitamin C yang dibagikan. Biasanya kan kalau di pandemi-pandemi atau COVID, ini Mas vitamin perlu dihati-hati nih, karena pil ekstasi itu bentuknya ya hampir sama kayak vitamin C, tapi dalam artian efeknya itu ya sangat berbeda pastinya. Untuk yang pertama, efek daripada yang ditimbulkan oleh ekstasi yaitu menyebabkan rasa haus yang sangat berlebihan. Terus diare, mual, muntah, menjadi hiperaktif. Jadi gelisah kemana-mana, ke sini ke sana, sakit kepala, pusing, gemetar tapi nggak terkontrol ya. Terus denyut nadi yang sangat cepat, itu sama seperti sabu. Terus denyut nadi yang sangat cepat, hilangnya nafsu makan, dan masih banyak lagi. Nah, ini saya dapat dari beberapa materi juga, itu mengenai kerangka otak daripada penyalahgunaan narkoba atau yang sudah parah penyalahgunaan itu ini mengenai ganja, terus kerusakan otak pada sabu, kerusakan otak akibat heroin. Oke, mungkin saya ingin mencontohkan aja bahwasanya kalau kita menggunakan penyalahgunaan narkoba itu sama aja kayak kita menulis kertas dengan ballpoint. Kita tidak bisa menghapusnya.
Kita tidak bisa di tip X pun tintanya masih ada. Karena di tip X itu hanya ditutup. Tuh, gambarannya seperti itu. Kalau misalkan penyalahgunaan narkoba. Ini kerusakan pada wajah yang tidak dapat disembuhkan akibat penyalahgunaan narkotika. Oke, mungkin awalnya ada yang mulus, mukanya mulus, terus putih dan sebagainya. Tapi karena kelamaan atau udah terkontaminasi oleh zat-zat yang ditimbulkan oleh narkoba, makanya tubuh akan menjadi keriput dan kinerja pun akan turun atau tenaga turun karena misalkan kita menggunakan narkoba di awal, mungkin otak kita bekerja di 5 jam, tapi kalau kita menggunakan narkoba kita bisa kuat di 2 jam tanpa non-stop. Misalkan 5 jam itu dengan dengan istirahat, tapi kalau menggunakan narkoba 2 jam itu kuat, 3 jam selanjutnya itu nggak bisa apa-apa atau lemas begitu kan. Jadi kurang efektif juga dan sama sekali tidak direkomendasikan untuk menggunakan narkoba karena efeknya itu bisa berkepanjangan. Bahkan ada beberapa yang menimbulkan sakit jiwa, itu ada beberapa. Karena ya tidak bisa kuat mengendalikan diri sendiri dan akhirnya menjadi sakau, itu banyak juga. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Ini kita ambil globalnya aja ya, ambil seluruhannya aja. Kenapa sih kok narkoba nggak dilegalkan saja ya? Jangan dong. Karena kita lihat dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, yang pertama yaitu korupsi. Karena orang yang penyalahgunaan narkoba itu tidak sadar apa yang dia lakukan gitu. Jadi akhirnya tiba-tiba menandatangani sesuatu, tiba-tiba itu suap dan sebagainya itu. Terus terorisme dan radikalisme. Kita bisa dalam narkoba seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kita tidak sadar atau mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau radikalisme yang menjatuhkan kepada terorisme gitu kan. Terus pencucian uang, terus resiko biaya yang dikeluarkan itu memang karena tidak ada narkoba yang murah sekarang tuh. Resiko biaya, terus kinerja turun. Mungkin pada awalnya kinerja baik-baik saja, tapi kalau sudah ketergantungan, sudah kalau enggak narkoba saya nggak bisa kerja, ini yang menjadi kinerja turun. Terus perubahan di lingkungannya, karena beberapa kasus itu orang yang menggunakan narkoba itu nervousnya tinggi sekali. Jadi mau keluar takut, wah di situ kayak halusinasi ada polisi begitu dan sebagainya. Karena itu perubahan lingkungannya jadi semakin buruk. Karena seringnya sih itu murung di rumah begitu untuk pengguna narkoba itu sendiri. Oke, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Apa aja sih yang mempengaruhi? Kok kenapa banyak sekali pengguna narkoba di Indonesia? Sampai-sampai Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia ini memang sudah darurat narkoba. Oke, yang pertama. Tahapan pengguna narkoba. Gimana sih kok bisa ada pengguna narkoba? Gimana caranya? Oke, kita bahas nih. Yang pertama, kita berawal dari coba-coba. Nah, hati-hati nih, kalau tawaran kayak gini, udah coba dulu aja. Nanti mungkin selanjutnya enggak kok. Jangan sampai, karena coba-coba ini itu awal daripada semuanya. Ada pepatah bilang,
satu hisapan penyesalan seumur hidup. Itu ada pepatah bilang seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mungkin pertama coba-coba ditawari atau dipaksa teman, begitu ya. Pertama kita menolak, tapi udah deh coba dulu. Nah, itu udah tergiur tuh. Udah coba dulu, nanti ini cuma 1 kali doang kok. Itu 1 kali. Nah, setelah itu kita coba, misalkan saya tawari begitu, terus oh ya udah 1 kali aja, pastinya oh iya apa namanya efeknya memang ada, terus selanjutnya itu saya nggak mau lagi terus pasti kita udah masuk ke circle-nya mereka, kita tongkrongan gitu, ini mas coba, oh obat yang kemarin. Nah kita oh ya udah deh di tongkrongan aja deh, menggunakannya di tongkrongan aja, di teman-temannya aja. Kalau di rumah jangan, kalau di mana-mana jangan begitu ya. Misalkan nih, ini misalkan aja, jadi jangan dicontohin juga. Terus selanjutnya nih, ketika seseorang yang sudah mencoba dan udah menggunakannya di sebuah tongkrongan, dalam keadaan pelampiasan atau depresi atau cemas, mungkin teman-teman diputusin pacarnya, tugas banyak, atau ada tuntutan hutang dan lain-lain, kalau ada mungkin melampiaskan, wah aku puyeng, aku bingung harus ngopo, masalahku akeh, ya wis lah tak lampiaske jenenge narkoba wae. Itu udah masuk nih tahap di mana penggunaan di situasional gitu. Nah, di penggunaan situasional ini melanjut kepada penggunaan yang intensif, atau bisa 1 hari itu misalkan ganja ya, 1 hari 1 batang. Tapi di hari ketiga nggak akan puas mengenai 1 hari 1 batang itu. Harusnya 2, ditambah lagi besoknya lagi 3, ditambah lagi besoknya 4. Tapi kalau misalkan besoknya lagi itu nggak ada, atau mungkin adanya cuma 1 atau 2, nanti jadinya ketergantungan atau yang bisa disebut dengan sakau. Tuh. Oke, dari teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Bagaimana sih kita mengenali penyalahgunaan narkotika? Gimana kita bisa tahu kalau orang itu pengguna atau bukan? Kita mungkin bisa ke ciri-cirinya aja. Ciri-ciri yang berkaitan dengan fisiknya begitu ya. Oke. Yang pertama yaitu sering mengurung diri di kamar, terutama di kamar mandi, karena menghindari bertemu keluarga. Itu nervous, sangat-sangat nervous itu. Dalam artian takut diciduk lah, takut ketahuan lah. Itu beberapa kali saya diskusi dengan mantan pengguna narkoba, itu ya dia memang setiap kali menggunakan itu pasti nervous, dan dia mengurungkan diri di kamar mandi begitu. Terus lebih ke emosional atau agresif. Walu likur loh, oke. Itu nggak ada masalah. Itu tiba-tiba emosi, agresif. Yang selanjutnya yaitu jalan sempoyongan, bicara pelo atau apatis. Ini berbeda, jalan sempoyongan itu berbeda dengan agak pincang gitu ya, itu berbeda. Jalan sempoyongan itu nggak kuat, terus berbicaranya itu pelo, atau berbicaranya itu gagap atau apatis. Jadi mereka bingung mau ngapa-ngapain, mau ngomong apa dan sebagainya. Itu bisa jadi ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya ya, mungkin bisa benar atau enggak. Tapi dalam artian kalau semuanya itu
bersangkutan itu bisa. Terus selanjutnya yaitu ditemukan alat bantu penggunaan narkotika, di mana mungkin beberapa dari pengguna itu membawa salah satu digunakan itu alat suntik lah, itu alat untuk sedot dan sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu kebersihan dan kesehatannya tidak terawat atau kumuh lah orangnya. Nah, yang terakhir itu banyak bekas sayatan suntikan. Karena orang yang menggunakan narkoba itu tidak peduli, tidak sadar. Tiba-tiba mereka menyayati itu, kata beberapa mantan pengguna, itu mereka tidak sadar menyayati tangannya, menyayati. Pada intinya mereka ya untuk mengurangi rasa sakaunya begitu. Oke, yang selanjutnya yaitu kondisi akibat penggunaan narkotika. Oke. Yang pertama, adaptasi tubuh. Dibutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan. Jadi pertama kali nyoba mungkin satu, besoknya lagi satu itu nggak cukup, dua, terus besoknya lagi harusnya tiga. Kalau misalkan tidak keturutan untuk menambah dosisnya, mereka akan mengakibatkan putus zat atau yang namanya sakau. Sakau itu apa sih? Kumpulan gejala yang ditimbulkan sebagai akibat berhenti atau mengurangi jumlah zat yang biasa digunakan. Seperti itu. Oke, untuk penyakit yang lain mungkin dapat menimbulkan penyakit gangguan jiwa yang tadi saya sampaikan juga, TBC, hepatitis B dan C. Dan yang paling bahaya itu HIV atau AIDS. Kenapa? Karena biasanya pengguna itu tanpa sadar melakukan hal-hal yang berhubungan dengan HIV dan AIDS, gitu ya. Dan artian daripada alatnya itu sendiri itu juga berganti-gantian, gitu. Terus yang terakhir yaitu sugesti atau craving. Dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah lama tidak menggunakan. Jadi ada beberapa kasus yang dimana orang tersebut, misalkan nih, ada pengguna yang sudah direhabilitasi, namun pas keluar mereka menggunakan lagi. Kenapa seperti itu? Karena tidak adanya bimbingan. Jadi gimana kalau teman-teman menemukan ada teman yang habis direhabilitasi, itu mungkin dibimbing lah. Dalam artian jangan sampai dia kesepian terus dia merasa wah udah nggak guna lagi hidup di sini, gitu kan. Itu mereka mainnya di sugesti. Jadi sugesti mereka, wah ya udah deh, mereka teringat lagi untuk kesenangan yaitu menggunakan narkoba, seperti itu. Dan yang paling berbahaya yaitu overdosis. Jadi komplikasi dan sebagainya itu penyakitnya gitu. Jadi overdosis, udah over untuk penggunaan, pola pikirnya nggak karu-karuan, persepsinya juga nggak bisa dipahami, persamaan dan perilakunya. Itu sangat berbahaya. Ini mungkin contoh orang yang sakau begitu. Jadi dia tidak sadar apa yang dia lakukan, bahwasanya dia mengikuti alur daripada musik
itu sendiri. Gitu. Jadi pada dasarnya dia menginginkan sebuah ketenangan, namun ketenangan itu nggak bisa dia dapatkan karena tidak adanya bahan atau zat yang bisa untuk menenangkan dia. Nah ini orang yang udah benar-benar ketergantungan. Oke, begitu. Selanjutnya, nah ini, oke, fakta. Kita berbicara mengenai fakta perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia. Pak Jokowi pernah berkata seperti dalam setahun yang meninggal 8.000 orang akibat narkotika. Coba bayangkan, ini bukan angka kecil, sudah darurat. Semuanya harus bekerjasama karena kondisinya menurut saya sudah sangat darurat. Ini kata Bapak Presiden. Indonesia darurat narkoba. Kok bisa? Kenapa sih? Kita bahas di sini. Karena apa? Narkoba ya lebih seriusnya dibanding korupsi dan terorisme. Karena narkoba merusak otak, penyakit kronis yang kambuhan. Karena dalam hal ini narkoba itu perilaku yang terus menerus gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ketergantungan harus menggunakan terus menerus. Kalau enggak ya jadinya mereka sakit atau sakau gitu. Terus potensi pasar penduduk Indonesia kurang lebih 270 juta jiwa sebagai pasar potensial narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kurang lebih sekarang mungkin udah meningkat karena pandemi ya. Kalau nggak salah kemarin saya melihat datanya sekitar 7 lah, kurang lebih 7 juta orang. Terus wilayah sebaran, narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar ke kalangan anak-anak pemuda regenerasi mangsa pasar, di mana anak-anak didoktrin menggunakan narkoba dan sebagainya. Terus jalur masuk di Indonesia, kita tahu bahwasanya geografi Indonesia itu pulau, lautnya banyak. Jadi jalur masuk di Indonesia terutama melalui jalur laut itu yang sangat rawan di situ. Jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia itu berhubungan dengan Afrika, Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan dan Eropa. Terus ada banyak kasus di mana narkoba di lapas. Nah, para narapidana kasus narkoba masih mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Itu yang masih menggunakan masih menjadi persoalan kenapa Indonesia masih banyak sekali penyalahgunaan narkoba. Kita lihat ini data mungkin di 2000 sebelum pandemi. Kelompok pelajar dan mahasiswa angka baterainya low. Oke, yang pertama yaitu kelompok pelajar dan mahasiswa angka prevalensi menggunakan narkoba sebesar 3,2. Terus yang kedua angka pelajar sekitar 2,1, angka pekerja kelompok pekerja itu sebesar 21. Prevalensi berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki pernah pakai narkoba di 1 tahun terakhir pakai narkoba 2,7. Untuk yang perempuan pernah pakai itu sekitar 2,3%. 1 tahun terakhir pakai narkoba 1,1%. Jadi ada yang pulih, ada yang tetap berlanjut. Tapi kebanyakan yang tetap berlanjut. Nah, strategi apa sih yang kita bisa lakukan untuk pemecahan kasus narkoba ini, maksudnya permasalahan penyalahgunaan narkoba ini?
itu ada dua, yaitu penyalahgunaan dengan aspek pengurangan permintaan. Yang ke satunya peredaran gelap narkoba, aspek pengurangan pasokan. Oke, kita bahas aspek pengurangan permintaan. Jadi begini teman-teman, kalau kita menyadarkan atau kita bersosialisasi pada teman yang sedang menggunakan narkoba, atau itu sama aja kita mengurangi permintaan. Jadi satu orang pulih kan, jadi permintaannya itu berkurang satu, begitu. Jadi yang pertama itu mengembangkan sistem pertahanan diri masyarakat. Jadi peduli dengan masyarakat seperti teman-teman yang KKN ini secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini, gitu. Terus yang kedua, pengembangan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Mungkin kita bisa tahu tadi ciri-cirinya. Terus mengoptimalkan peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat. Di sini banyak sekali organisasi-organisasi yang berjalan di bidang penyalahgunaan narkoba, gitu ya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba itu banyak. Mungkin barangkali dari teman-teman di sini ingin bergabung, insya Allah ada banyak sih. Terus yang keempat yaitu pengembangan layanan rehabilitasi pecandu secara terpadu dan berkelanjutan. Ini udah dilakukan juga oleh BNN. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di sini yang punya teman sudah kecanduan, mungkin jangan dilaporkan polisi dulu, langsung tapi ke BNN, yaitu ada rehabilitasi. Di situ tidak ada penahanan sama sekali. Di situ nanti ada asesmen dan sebagainya. Nanti ada prosesnya, gitu. Jadi tidak informasi pribadinya pasti aman. Jadi bisa di BNN itu ada yang namanya tempat rehabilitasi sumber waras di situ. Oke. Dan untuk aspek pengurangan pasokan, mungkin ini yang dilakukan oleh polisi dan jajarannya Disresmen Narkoba itu memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk seperti pelabuhan laut, bandara, dan lintasan darat. Itu mungkin tugasnya daripada itu. Tapi kita juga ada bisa untuk permasalahan narkoba, yaitu di sistem aspek pengurangan permintaannya, gitu. Mungkin ini mendorong eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba untuk pemberian efek jera. Mungkin itu yang dilakukan oleh pemerintah kita atau polisian, gitu ya, tugas narkoba. Oke, mungkin cukup sekian materi atau yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Moderator untuk diskusi atau gimana. Silakan, Mbak. Terima kasih Kak Iksan yang sudah memberikan pemaparan materi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, langsung raise hand, on mic, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dari saya Mbak mau tanya. Oh iya, silahkan. Mungkin terima kasih kepada Mas dari UKM Anti Narkoba. Penjelasannya sangat jelas dari tadi tentang dampak dari narkoba. Nah sebenarnya saya ada yang sedikit belum disampaikan dari Masnya mengenai apa sih faktor yang agar kita tidak terjerumus ke dalam narkoba itu, sama bagaimana cara kita untuk, kan tadi Mas yang menjelaskan bahwa menyebabkan tergantungan terhadap narkoba kan. Bagaimana caranya agar kita bisa tidak tergantung terhadap narkoba itu sendiri. Terima kasih.
Dengar nggak Mas? Jelas belum? Sudah jelas. Mas Iksan mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh langsung dijawab nih. Boleh, silahkan. Mungkin tak ganti ini aja ya. Oke, bahwasanya faktor agar kita tidak terjerumus di narkoba ya. Jadi Mas siapa Mas Afif nih? Oke, ada banyak mengenai hal ini. Yang pertama, kita bisa berkumpul di lingkungan yang baik. Karena dalam hal ini kebanyakan pengguna narkoba atau yang sudah tahap yang berlebih itu berada di lingkungan yang salah. Seperti itu, Mas. Terus gimana cara untuk mengatasi ketergantungan diri sendiri ya? Bahwasanya ya yang pertama kita jangan sampai ketergantungan, jangan sampai mencoba-coba, yang pertama itu. Yang selanjutnya kalau misalkan sudah kena atau sudah merasa ketergantungan, mungkin ada yaitu rehabilitasi namanya, yang mana dilakukan oleh beberapa instansi di apa namanya di UKM narkoba sendiri itu sudah ada. Nanti kita langsung jalurnya ke apa namanya ke BNN atau ke care house yang ada di Sleman, untuk kalau misalkan ada yang rehabilitasi untuk yang ketergantungan. Ini Mas, kan tadi faktor yang menyebabkan kan banyak Mas. Salah satunya depresi, sedangkan depresi itu penyebabnya tidak hanya dari lingkungan sekitar kita, tetapi masih banyak faktor yang menyebabkan depresi. Apakah cuma dari faktor lingkungan saja yang menyebabkan kita tidak terjerumus ke situ? Kalau dari faktor lingkungan saja kan kayak cuma kita cari teman yang baik, gimana. Sedangkan kalau depresi itu penyebab faktornya itu banyak. Dan sedangkan tadi Mas bilang ada yang sudah rehabilitasi, tapi masih bisa balik lagi menggunakan karena faktor lingkungan. Nah, itu bagaimana kita sebagai teman yang seumpama ada teman kita yang memakai dan rehabilitasi, mengarahkan agar teman kita tidak terus memakai dan bisa sembuh gitu. Bukan caranya gimana kita tuh sebagai teman mendukung teman kita agar bisa cepat sembuh gitu Mas. Oh iya. Oke. Oke, dalam hal ini mungkin ke itu ya, apa ke personalnya orang itu ya. Jadi kita mau ngobrol gitu biar orangnya tuh balik ke kita Ya, gitu kan. Nah. Ya kan Masnya kan udah banyak data survei sama yang sudah sering mengalami. Nah, mungkin dari survei Mas aja berapa kan udah sering bertemu kan. Bagaimana beliau berhenti setelah rehabilitasi itu? Oke. Yang pertama untuk hal tersebut pastinya kita harus bicara dong. Dan kita jangan sampai bicara kamu jangan pakai narkoba. Itu sama sekali nggak efektif karena nanti akan menimbulkan konflik. Di mana kita harus pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan, mungkin ya ngajak nongkrong di kafe gitu atau gimana, terus ngobrol, tapi jangan langsung ke topiknya. Jangan langsung ke topiknya. Jadi hal yang sisi hal yang lain mungkin dibicarakan dulu. Misalkan orang itu mempunyai organisasi, mungkin kita bicara mengenai organisasi terlebih dahulu, nanti kita sisipkanlah di situ. Jadi kita jangan langsung menuju kepada permasalahannya mengenai narkobanya, atau jadi kita ke hal yang lain dulu atau membahas pembicaraan
untuk diskusi hal yang lain dulu, baru nanti kita masuk ke narkoba. Jadi gimana ya? Gimana caranya kita untuk dia bisa nyaman gitu loh berdiskusi dengan kita. Kalau dia sudah nyaman, pasti dia akan mulai berbicara mengenai jati diri dia atau perilaku dia sendiri begitu, sifatnya dia begitu. Itu sih Mas. Kalau pengalaman dari saya begitu. Mungkin itu. Mungkin ini ya kayak dipantau terus kayak perkembangannya gimana, itu juga penting ya, karena kan kita juga tidak tahu ketika kita di rumah gimana, ketika Iya. dia di rumah gimana, mungkin kayak gitu juga ya. Iya Kak. Terima kasih Mas. Iya sama-sama. Ini ada lagi ya. Oke. Silahkan Mbak Cici yang bertanya tadi raise hand. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya mohon maaf jawabannya sudah terwakilkan tadi tentang rehabilitas. Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Hosasi. Kenapa ada orang yang berkeinginan untuk melegalkan ganja dan apa alasannya? Oke. Bisa saya jawab, Mbak? Silakan Mas Iksan. Oke. Nah, ya ini mungkin yang lagi tenar-tenarnya ya mengenai ganja. Bahwasanya di beberapa negara itu sudah melegalkan ganja. Dalam artian legal itu masih dalam aturan. Dimana kalau kita lihat kita ambil contoh aja di Belanda. Mungkin saya belum pernah ke Belanda, tapi ada cerita dari salah seorang yang sudah pernah ke sana, sudah berkuliah di sana, itu bercerita mengenai pelegalan ganja di sana. Jadi kalau di Belanda itu ya udah dilegal tapi dengan aturan. Jadi siapa yang menanam itu ada sertifikasinya dan yang dijualnya pas dijual itu hanya ada di warung kalau di sana namanya coffee shop. Jadi hanya coffee shop aja yang menjualnya. Kalau yang dan itu satu harinya itu dibatasi. Satu orang ketat di sana. Jadi kalau kita ada yang namanya itu kalau di Indonesia itu yang menginginkan pelegalan ganja yaitu LGN atau Mas Dira namanya. Itu LGN Lingkar Ganja Nusantara itu yang berjuang melegalkan ganja karena menurut beliau atau menurut Mas Dira itu kenapa sih di Indonesia ganja banyak, kenapa enggak digunakan aja gitu kan daripada pemasukan daripada negara Indonesia itu sendiri.
Tapi dalam hal ini kita juga harus melihat efek dari penggunaan ganja, di mana di situ ada ketergantungan dan sebagainya. Kalau kita melihat negara Belanda dan negara Indonesia itu sangatlah berbeda, di mana negara Belanda itu satu, di situ di Indonesia itu geografisnya sangatlah banyak. Pada dasarnya rokok aja kita belum bisa mengaturnya, di mana ada anak SD yang sudah merokok, ada anak TK bahkan beberapa ada yang rokok juga. Nah itu mengenai hal tersebut juga belum bisa terkendali, apalagi kalau misalkan ganja dilegalkan seperti itu. Gitu loh. Mungkin itu yang juga saya sampaikan. Jadi mereka menginginkan kenapa sih ganja nggak dilegalkan saja? Kan banyak manfaatnya, nggak bisa menambah pemasukan daripada pembiayaan di negara kita juga. Ya, karena itu kalau saya bilang ya mental Indonesia belum siap. Terima kasih Kak penjelasannya. Ayo yang lain ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Bisa on mic atau menuliskan di kolom chat. Ini. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Acara selanjutnya adalah dokumentasi. Silahkan teman-teman menghidupkan kameranya. Untuk Kak Iksan, share screen-nya tolong dimatikan. Silakan teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Satu, dua, tiga. Kita foto salam anti narkoba. Caranya, tangan di depan. Langsung ya. Ini kan seperti ini. Ayo. Satu.
Satu, dua, tiga. Mas. Sudah, terima kasih. Cara selanjutnya, cara yang terakhir, penutup. Usai sudah cara rangkaian hari ini, saya selaku MC dan mewakili teman-teman KKN Padepokan 149 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf apabila ada kekurangan dalam rangkaian acara hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sehat selalu. Terima kasih kembali. Teman-teman sekarang bisa live dari Zoom.